Selamat datang Bapak Ibu peserta pengabdian kepada masyarakat tentang update bantuan hidup dasar pada masa pandemi COVID-19 ini. Perkenalkan, saya Ninyo Manuartini, salah satu staf dosen dari ITKes Bali, yang pada saat ini sedang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk pengabdian atau pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan ini, izinkan saya share screen terlebih dahulu untuk memaparkan materi yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Baik, Bapak Ibu, di layar mungkin sudah terlihat. Sekali lagi saya perkenalkan, nama saya Ninyo Manuartini. Kemudian pada kesempatan ini kita akan membahas tentang BHD pada masa pandemi COVID-19. Adapun beberapa hal yang kita akan bahas yaitu tentang pengertian bantuan hidup dasar itu sendiri, kemudian kriteria untuk memulai dan mengakhiri resusitasi jantung paru atau yang kita sering dengar tentang BHD itu sendiri, kemudian mengenali tanda-tanda gangguan sirkulasi dan melakukan tindakan bantuan hidup dasar dengan prinsip CAB, sirkulasi airway breathing, pada orang dewasa dan juga pada ibu hamil. Kemudian bantuan hidup dasar pada penderita henti jantung disertai dengan trauma pada orang dewasa. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, secara umum sebelum kita mulai terlalu jauh, saya ingin memaparkan terlebih dahulu hal yang sangat penting yang harus kita pahami kalau kita membahas bantuan hidup dasar. Jadi, bantuan hidup dasar ini tidak jauh dari yang kita sebut dengan kematian. Tetapi secara umum kematian ini bisa kita bedakan menjadi kematian yang bersifat klinis dan kematian yang bersifat biologis. Yang pertama, kematian bersifat klinis, di mana tidak terlihatnya ada nafas dan juga berhentinya jantung kita berdetak. Nah, dari mana kita bisa melihat? Nah, untuk pernafasan sendiri bisa kita lihat dari tidak adanya pergerakan dada, kemudian tidak terdengarnya suara nafas, dan juga tidak terasanya hembusan nafas. Nah, saat itu pasien kita disebut henti nafas. Tetapi pasien yang henti nafas belum tentu dia mengalami henti jantung. Nah, untuk henti jantung itu sendiri, ini signifikan sekali kita harus melakukan pengecekan nadi sentral, terutama yang disebut dengan nadi karotis. Nanti pada saat diskusi kita akan bahas lebih lanjut. Nah, sedangkan mati biologis itu identik atau erat kaitannya dengan kerusakan sel otak. Jadi mati batang otak atau mati otak. Nah, kalau sudah mati biologis biasanya prognosis pasien relatif tidak begitu bagus. Selanjutnya, apa sih yang harus kita lakukan pada saat kita melakukan bantuan hidup dasar selain mengenali kapan pasien kita itu henti nafas, kapan dia henti jantung. Nah, terutama yang berkaitan erat dengan masa pandemi COVID-19 ini. Yang utama yaitu kita harus melakukan 3A, Bapak Ibu. Jadi amankan diri, amankan lingkungan, dan amankan pasien. Nah, kita akan bahas step ini satu persatu. Nah, di bagian amankan diri ini sangat penting, Bapak Ibu. Jadi kita harus meyakinkan diri kita tidak terkontaminasi atau tidak sampai terpapar dengan virus COVID-19 ini. Yang minimal kita harus menggunakan APD. Kalau mungkin Bapak Ibu rekan-rekan semuanya di rumah sakit, di puskesmas itu menggunakan APD level 2, APD level 3. Nah, kalau di sini minimal standar kita menggunakan handscoon, kemudian menggunakan masker. Kalau sekarang itu kan maskernya harus double, masker medis. Itu kemudian menggunakan nurse cap atau head cap-nya kita, kemudian menggunakan face shield. Itu minimal. Nah, kalau kita sudah yakin kita tidak terpapar atau mengurangi paparan itu, baru kita amankan lingkungan pasien. Kemudian amankan pasien, yakinkan pasien kita tidak mengalami trauma. Nah, itu secara umum perlindungan kita atau aware kita, waspada kita pada masa pandemi COVID-19 ini. Nah, kemudian setelah kita meyakinkan diri kita aman, maka kita lanjutkan dengan usaha untuk mempertahankan kehidupan. Jadi kan kita mengenal istilah airway, breathing, sirkulasi, disability, exposure. Nah,
di bagian airway jalan napas. Jadi yakinkan jalan napas pasien itu clear, ya, tidak ada sumbatan jalan napas, tidak ada trauma yang memperberat. Kemudian setelah airway-nya clear, baru kita lanjut ke breathing, ya, breathing itu. Nah, breathing pernapasan pasien. Kemudian pernapasannya apakah pasien kita bernafas ataukah dia henti napas, ya. Kemudian sirkulasi. Sirkulasi ini ada nggak yang memperberat, misalnya ada luka dan lain sebagainya. Kemudian disability, kemudian exposure. Nah, ini adalah secara umum hal yang kita perhatikan dalam mempertahankan kehidupan pasien kita. Nah, tetapi pada konsep BHD ini dirubah sedikit. Kita tidak mulai dari ABC, tetapi kita mulai dari CAB. Ya, CAB berarti sirkulasi yang bermasalah, jantungnya yang bermasalah pasiennya. Kemudian baru kita setelah jantungnya bisa kita maintenance, baru kita lanjutkan ke airway-nya seperti apa, breathing-nya seperti apa, seperti itu nih. Tetapi yang saya tekankan di sini adalah nyawa pasien itu konsepnya A, B, C, D, E. Artinya airway-nya kita perhatikan, breathing-nya kita perhatikan, sirkulasinya kita perhatikan, disability-nya juga, exposure-nya juga. Ya, jadi di awal pada saat kita cek respon seperti itu. Nah, tetapi ingat Bapak Ibu, kalau konsep atau prinsip melakukan bantuan hidup dasar itu tetap menggunakan prinsipnya CAB, sirkulasi, airway, breathing. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, ini Bapak Ibu pengenalan awal ini ya, kita belum masuk ke step BHD-nya. Ini masih artinya pengenalan awal biar Bapak Ibu rekan-rekan apa istilahnya itu mengingat kembali, remind kembali tentang konsep kalau kita menemukan pasien gawat darurat nih. Jadi konsep airway, konsep breathing ya, konsep sirkulasi, konsep disability, kemudian konsep exposure ya. Kita remind kembali, kita mengingat kembali. Nih, nanti step-step atau langkah-langkah pada BHD baru kita akan masuk nanti ya ke konsep CAB biar Bapak Ibu tidak bingung nantinya kenapa ada A B C D E, kenapa ada CAB ya. Nah, jadi airway ya yang ini yang pertama ini kita lakukan teknik namanya head tilt chin lip ya, head tilt chin lip. Ini pada pasien yang tidak trauma. Ya, kalau pada pasien trauma itu ada namanya jaw thrust. Nah, kemudian untuk breathing-nya kita lakukan teknik look, listen, and feel. Nah, kalau dulu teknik ini kan mungkin kita bisa jaraknya dekat dengan pasien. Tetapi kalau sekarang usahakan jangan terlalu dekat dan bila perlu ya kadang-kadang pasien ini juga perlu dipakaikan masker, tapi itu situasional. Jadi cukup agak jauh ya, nggak usah seperti ini. Kemudian untuk sirkulasi ini kita tetap lihat apakah ada perdarahan, kemudian heart rate-nya seperti apa, capillary refill-nya seperti apa, ya. Itu sambil jalan nanti setelah stabil. Kemudian disability-nya kesadarannya ya alert, voice response, pain responsive, unresponsive ya. Yang terakhir exposure. Ya. Jadi ini pengenalan dulu ya. Bapak Ibu rekan-rekan semuanya ya, kita mengingat kembali, remind kembali tentang konsep kegawat daruratan sebelum kita masuk spesifik di konsep BHD-nya nanti. Ya. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan yang saya hormati juga, yang saya cintai. Jadi di sini yang penting juga Bapak Ibu ingat, kenapa sih kita harus segera memberikan pertolongan kepada pasien jika kita tahu dia mengalami henti jantung. Nah, ini konsepnya, otak kita dalam 6-8 menit jika dia tidak mendapatkan O2, dia akan mengalami kematian. Nah, kematian biologis yang kita takutkan adalah mati batang otak. Ya, bukan lagi dia mati klinis, ya, bukan lagi henti nafas, bukan lagi henti jantung, tetapi dia sudah masuk ke keadaan mati biologis. Nah, itu prognosisnya kurang bagus, Bapak Ibu. Nah, tingkat keberhasilan. Kapan sih kita harus mulai? Ya, sesegera mungkin. Kalau kita sudah mengenali pasien kita henti jantung, berarti harus langsung kita lakukan BHD. Ya. Nah, ini dia. 1 menit pertama keberhasilannya itu masih 98%. 4 menit berikutnya 50%. 10 menit itu sudah menjadi 1%. Nah, ini menggambarkan ke kita waktu itu sangat menentukan. Jadi semakin cepat kita memberikan pertolongan kepada pasien yang dicurigai mengalami henti jantung, prognosisnya semakin bagus. Nah, tetapi apakah kita bisa menjanjikan
Nah, jadi kita tidak bisa menjanjikan nggih Bapak Ibu nggih. Jadi tetap kita berusaha karena tingkat keberhasilan BHD bukan hanya di waktunya saja, tetapi bagaimana kita melakukan kompresi, bagaimana kita melakukan ventilasi. Nah, itulah nanti kita akan bahas lebih lanjut nanti nih di step-step BHD. Kemudian kita akan lanjutkan. Nah, ini dia nih. Resusitasi jantung paru ini berdasarkan AHA Guideline Update tahun 2015 masih kita pakai. Jadi konsepnya itu dari dangers, respon, safety, sirkulasi, airway, breathing. Jadi yang pertama ini harus kita kerjakan dengan cepat. Karena kembali lagi tadi kita berpacu dengan waktunya Bapak Ibu nih. Danger, lihat ada tanda bahaya tidak? Ya, kita harus melihat kondisi pasiennya juga dengan cepat. Nih, kalau misalnya ada orang di sekitar kita, langsung kita minta tolong pasiennya orang tersebut untuk membantu kita. Nih, respon pasien, ya, respon pasien seperti apa? Kemudian safety kita, ya, keamanan kita semua. Tuh, jadi ini danger respon ini bisa kita lakukan tanpa menyentuh dulu pasiennya, ya. Lihat situasinya, responnya dengan memanggil, ya. Kemudian yakinkan diri kita aman, baru kita melakukan lebih dekat lagi. Oke. Nah, kemudian konsepnya sirkulasi, airway, breathing. Ya, jadi maintenance sirkulasinya pasien, jadi kita kompresi jantungnya dengan cepat, ya, sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya akan review satu persatu. Nah, kemudian yakinkan airway-nya clear pasien, kemudian kita berikan ventilasi sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Oke. Baik, nah ini dia ya, CPR is easy, ya, SECS. Ya, maksudnya sebenarnya melakukan CPR itu gampang, ya, tetapi prakteknya di lapangan ya susah-susah gampang sebenarnya. Karena apa namanya? Kita tahu, kita mampu, tapi apakah kita mau? Nah, gitu. Kita mau, kita tahu, tapi kita tidak mampu. Nah, di situ. Jadi di sini kita tahu, kita mampu, kita mau itu sebenarnya. Jadi kan ada misalnya petugas yang badannya kecil, dia tahu sebenarnya, tapi badannya kecil, mampu dia tidak mengerjakan. Nah, disitulah kita harus melakukan aktifkan SPGDT, ya, minta tolong. Misalnya kita punya satpam yang bodinya agak besar, ya udah kita minta satpamnya yang melakukan. Ya, jadi di sirkulasi ini kompresi. Ya, di sirkulasinya ini kita kompresi. Push hard and pass, ya, on the center of the victim's chest. Jadi mid sternum, di tengah-tengah dadanya. Oke, airway, buka jalan napasnya pasien dengan teknik head tilt chin lift jika pasiennya trauma. Kalau pasiennya trauma, beda lagi, itu di advance kita mainnya nanti. Oke. Kemudian breathing, berikan ventilasi. Nah, kalau zaman dulu kan mungkin masih mood to mood. Tapi kalau sekarang pada masa pandemi, mood to mood itu tidak direkomendasikan. Ya, jadi kalau misalnya tidak ada alat misalnya bagging ya atau BPM lah namanya yang di konsep darurat itu, usahakan enggak usah lah, kita kompresi saja. Bapak Ibu nih, jadi tetap kita memperhatikan kesehatan keselamatan kita nomor 1. Nah, ini juga yang penting Bapak Ibu rekan-rekan semua pahami ya. Ada konsep namanya IHCA, ya, intra hospital cardiac arrest dan OHCA. Nah, di mana sih perbedaannya? Kalau di IHCA, nah di sini biasanya kan pasiennya sudah terdiagnosis biasanya. Nah, jadi kita dari awal mengetahui kemungkinan pasiennya ini risiko tinggi dia mengalami serangan jantung. Makanya SPGDT-nya harusnya lebih aktif, ya, lebih gampang. Misalnya dengan code blue, ya, ada timnya sudah, ya, lakukan segera RJP-nya atau BHD-nya, kemudian advance-nya, dan rawat di ruang ICU. Nah, beda dengan yang di out hospital. Nah, kita tidak tahu, ya, jarang kita mengetahui pasien mana saja sih atau orang-orang yang mana sih yang akan mengalami serangan jantung. Nah, makanya pada saat kita tidak mampu mengerjakan sendiri, pada saat itulah kita harus call for help. Ya, minta tolong, itu penting. Ya, nanti di step-stepnya kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian sambil kita menunggu bantuan datang, ya, kita akan lakukan
kompresi dada. Kemudian jika bantuan sudah datang, itu advance-nya, ingat rujukan, ya, dan juga tempat perawatan berikutnya, ICU dan lain sebagainya. Ya. Nah, niki Bapak Ibu, ini ya Bapak Ibu, stepnya ya. Jadi jika kita menemukan pasiennya unresponsive, no breathing ya, atau tidak adanya napas yang normal ya, kita tetap ingat cek respon, call for help ya. Kalau misalnya ada di defibrilator, kalau di rumah sakit mungkin bisa langsung digunakan jika diperlukan. Tapi jika di lapangan atau jika tidak ada, start CPR. Ya, jadi intinya pastikan pasiennya itu henti jantung. Oke. Kemudian setelah siklus CPR dikerjakan, ya kita lihat cek ritme ya. Jika ada indikasi dilakukan shock silahkan. Oke, jika itu sudah terdiagnosis atau di rumah sakit. Oke. Nah ini mungkin push hard, push fast. Ya jadi kecepatan, ya kedalaman, ya nanti kita akan lihat di key point-nya nanti saya akan pertegas. Nah. Ini Bapak Ibu rangkumannya ya. Jadi kalau Bapak Ibu dari awal ya, rekan-rekan dari awal menyimak pembahasan yang saya sampaikan ya, ini adalah rangkumannya. Ya, jadi pastikan dulu keamanan lokasi termasuk keamanan kita. Nih, pastikan lingkungan telah aman untuk penolong dan korban termasuk kita. Ingat Bapak Ibu nih, di masa pandemi ini yang utama adalah keamanan. Ya, terutama keamanan dengan terpaparnya virus COVID-19. Jika kita merasa diri kita tidak siap menolong, tindakan yang bisa kita lakukan adalah call for help, minta tolong. Ya, dengan cepat, kalau bisa kurang dari 1 menit. Ya, sebutkan nama Bapak Ibu, nomor HP atau nomor teleponnya, lokasi kejadian, korbannya, dan pertolongan apa yang harus segera dikirimkan. Nih, jadi artinya tidak harus kita yang mengerjakan kalau memang kita tidak siap. Ya, ingat ini adalah masa pandemi. Nih, Bapak Ibu rekan-rekan ya. Kemudian pengenalan serangan jantung, ya. Ingat, yang utama adalah cek responnya pasien, ya, cek nadinya pasien, itu yang utama, ya. Kemudian kurang dari 10 detik, jangan lama-lama ya Bapak Ibu nih. Nanti kelamaan mati pasiennya nanti. Ya, aktifkan SPGDT, call for help, ingat itu, selalu minta tolong, baik itu teman-teman kita di sekitar kita atau menelpon. Ya, kalau ada orang di sekitar kita, mintalah tolong pada mereka. Ya, biar mereka yang melakukan menelpon. Ya, kita langsung melakukan CPR. Ya. Kemudian rasio penolong ya, kalau orang dewasa ya, ini kalau dewasa dan anak remaja ya 1 atau 2 penolong itu nanti 30:2. Nih. Kemudian anak-anak usia 1 tahun hingga pubertas ya 1 penolong 30:2, 2 penolong atau lebih 15:2. Ini masih pakai konsep yang lama. Nih, termasuk pada kursi juga. Nih. Nah, kemudian kompresi ingat kedalamannya 100 sampai 120 kali per menit. Kemudian ini berikan ventilasi. Jadi kecepatan itu kan 100 sampai 120 kali per menit, dilakukan sebanyak 30 kompresi kalau 1 penolong. Setelah itu yakinkan jalan napas pasien bersih sebelum kita melakukan ventilasi. Ya, dilakukan 2 kali. Ya, itu jadi ditekan, lihat dadanya pasien naik, kemudian dilepas, lihat dadanya pasien turun. Kecepatan kompresi ini 100 sampai 120 kali per menit, ya kedalaman 5 sampai 6 cm atau 1/3 antero posterior. Jadi bagian dada depan pasien, kemudian bagian belakang, di ketiaknya itu kurang lebih sedikit di bawah di sekitar ketiaknya pasien itu, 5 sampai 6 cm. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan, ini kedalaman sekitar 2 inci 5 cm sampai 6 cm gitu. Kemudian penempatan tangan, kalau dulu kan kita masih mengukur ya Bapak Ibu, tapi sekarang lihat buka bajunya pasien langsung di mid sternum. Ya, mid sternum, lihat dibagi 2 saja langsung. Kemudian recoil dada. Jadi berikan kesempatan dadanya itu untuk mengembang dan mengempis sempurna. Ya, jangan istilahnya kalau kita bilang istilah Balinya itu ngampet ya, langsung duduk gitu, jangan. Jadi ditekan ya, kemudian kasih dia kesempatan untuk naik turun. Nah, nanti kalau Bapak Ibu di puskesmas atau di tempat kerjanya ada AED, itu bisa dipergunakan. Ibu rekan-rekan semuanya. Baik,
Untuk selanjutnya saya akan sampaikan tentang key point, ya, artinya apa sih yang menjadi garis bawah pada saat kita melakukan bantuan hidup dasar di masa pandemi COVID-19. Ya, yang utama pastikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Ya, jadi lihat Bapak Ibu, kalau kita di luar rumah, ya, kalau kita melihat pasien henti jantung, yakinkan kita aman diri dulu. Ya, apakah saya tidak akan terpapar? Ya, apakah perlindungan yang saya miliki adekuat? Ini sangat berbeda dengan zaman dulu kita melakukan pertolongan. Kalau zaman dulu itu kan mungkin nggak ada yang menggunakan masker, nggak ada yang menggunakan handscoon. Ya langsung kita tolong pasiennya. Tapi sekarang kita tidak tahu. Karena pada saat kita kompresi, kita bisa saja mengeluarkan droplet atau pasiennya menyemburkan droplet. Ya, kita tidak mau menambah korban dengan menolong korban. Ya, lakukan call for help kalau memang keadaannya seperti itu. Ya, meminta bantuan, berteriak, minta bantuan orang di sekitar kita, atau minta dibawakan AED dengan menelpon. Periksa pernapasan sekaligus periksa nadi. Tadi saya sudah contohkan, nanti juga saya akan kembali perlihatkan di belakang. Jadi kalau dulu kita look, listen, and feel itu sampai nempel kadang di wajahnya pasien. Tapi sekarang lakukan agak jauh ya. Jadi biar kita bisa melihat saja. Nadi, ya, taruh tangan kita 3 jari, di area jakun, kemudian tarik lateral. Nah, seperti ini, kurang dari 10 detik. Kemudian defibrillasi atau CPR terlebih dahulu. Ya, kalau memang tidak ada alat, udah kita lakukan CPR. Ya, itu kalau di rumah sakit, silahkan kita ada tim juga kolaborasi. Kecepatan kompresi 100 sampai 120 kali per menit, kedalaman kompresi 5 cm ya atau 6 cm. 5 sampai 6 cm. Ya, perhatikan complete recoil. Artinya jangan sampai menekan dada, tidak memberi kesempatan untuk kembali recoil. Ya, jadi harus dia kembang kempis, dadanya pasien. Kemudian early recognize pada sudden cardiac arrest dewasa. Ya, jadi perhatikan, harus benar-benar bisa kita recognize, pengenalan. Ya, pasien kita henti jantung. Ya, pasien kita henti nafas. Jadi harus bisa kita dengan cepat memutuskan apa yang harus kita lakukan. Push hard, push fast, pull recoil. Jadi tekan dengan keras, tetapi tidak ngampet ya. Tidak sampai keras, itu ada 100 sampai 120 kali per menit. Kedalamannya 5 sampai 6 cm. Ya, baru dia kuat orangnya sampai bawah, sampai mentok. Enggak, seperti itu. Push pass kecepatannya, pull recoil, beri kesempatan untuk kembang kempis. Minimalkan interupsi dalam kompresi dada. Ya, jadi kurang dari 10 detik Bapak Ibu. Jadi yang kita garis bawahi adalah detiknya Bapak Ibu rekan-rekan. Jadi ngitungnya jangan 1, 2, 3, 4, jangan begitu. Jadi detiknya 1, 2, 3, 4, seperti itu. Jadi detik. Bukan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bukan seperti itu. Nah, hentikan RJP jika ya restorasi efektif, return of spontaneous circulation. Jadi pasien berrespon. Jadi tidak satu siklus hentikan RJP cek nadi, tidak. Kita hanya ditoleransi cek nadi jika kurang, artinya sudah kurang lebih kita mengerjakan 2 menit. Ya, 2 menit itu kalau kita hitung itu sudah sekitar 7 siklus Bapak Ibu. Satu orang mengerjakan. Itu lumayan capek. Jadi tidak ada nanti 1 siklus cek nadi, 1 siklus cek nadi, tidak. Ya. Jadi datang tim yang lebih ahli, yang lebih advance. Jadi dia yang akan melanjutkan. Penolong kelelahan, ingat, hati-hati. Kalau saya sering bilang pada peserta pelatihan, tanda kematian itu menular. Itu artinya apa? Kalau kita sampai kelelahan, kemudian kita tidak menghentikan pertolongan, artinya memaksa ya istilahnya, hati-hati. Pasiennya mulai sadar, kita yang megap-megap. Nah, jadi makanya aktifkan SPGDT, call for help, sebelum kita jatuh dalam keadaan tidak berdaya. Nah, terdapat tanda-tanda kematian yang jelas, dilatasi pupil kah, rigor mortis, terapa dingin, ya. Kemudian kita konsultan ke dokter, dokternya mengatakan bahwa oh ini sudah meninggal pasiennya. Jadi tetap kita berusaha
ya, tetapi kita tidak berani menjanjikan sejauh mana usaha yang kita akan lakukan itu efektif, ya, membantu pasien kita. Tetapi ingat, pengenalan henti jantung dengan cepat itu sangat memberikan, artinya kemungkinan memberikan prognosis yang lebih baik, ya, dan melakukan tindakan dengan baik, dengan cepat, dengan tepat, itu juga akan mengefektifkan keberhasilan dari apa yang kita lakukan, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, ini adalah kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi tetap ini step-stepnya nanti saya akan jelaskan lagi lebih lebih simple lagi. Tapi Bapak Ibu kalau mau melihat ini dan membaca ini juga sangat bagus. Ya. Jadi kalau dia normal breathing, apa yang dilakukan? Ya, kalau dia henti nafas, apa yang dilakukan? Henti nafas, tidak ada nadi, apa yang dilakukan? Ya. Ya, Bapak Ibu. Nah, kembali saya ringkas lagi sedikitnya Bapak Ibu ya, untuk lebih mengingat lagi, dan ini sangat mudah ya. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan bisa apa istilahnya ini print screen atau difoto saja, ditaruh di HP-nya. Ya, lihat penjelasannya di kiri, kemudian gambarnya di kanan. Ya. Oke, saya akan review kembali ya. Ini adalah intinya Bapak Ibu ya, rekan-rekan semuanya ya. Yang pertama safety, 3A. Aman diri, aman pasien, aman lingkungan. Yang terpenting pada masa pandemi ini, APD. Ya, ini yang paling minimal. Ada handscoon, ada masker, face shield, dan nurse cap. Itu minimal sekali. Ya, kalau di rumah sakit mungkin level 2, level 3, level 4. Ya. Cek respon. Nah, ini. Tepuk pasien dengan gentle. Jangan terlalu dekat nanti. Ya, tuh. Bila perlu, pasien dipakaikan masker bila perlu. Ya. Panggil bantuan bawa AED, call for help. Kalau menelpon kurang dari 1 menit, sampaikan 5 hal. Bila bisa, memungkinkan, minta temannya untuk yang menelpon. Ya. Kemudian, cek nadi dan lihat pernapasan. Kurang dari 10 detik. Nadi karotis, pernapasan, dilakukan kedua-duanya kurang dari 10 detik. Ya. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan, di sini adalah kuncinya. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Ya. Jika nadinya teraba, nafas tidak ada, pasien kita henti nafas. Jadi bukan BHD yang kita lakukan, tetapi rescue breathing, pemberian napas buatan. Ya. Tetapi jika nadinya tidak teraba, berarti pasien kita henti jantung. Maka lakukanlah BHD atau RJP, resusitasi jantung paru. Jantungnya kita kompresi, parunya kita ventilasi. Kompresi 30 kali ya, dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit, kedalaman 5 sampai 6 cm. Ya. Kemudian berikan ventilasi 2 kali. Pastikan dada mengembang sempurna, beri kesempatan dada turun baru diventilasi lagi. Ya. Nah, setelah itu kalau terjadi ROSC, pasiennya sadar ya atau berespon, hentikan RJP ya. Lihat, jika kita hitung pernapasannya itu kurang lebih 10 kali per menit atau di atas itu, berarti itu adekuat. Ya, kita berikan yang namanya recap reposition, posisikan pasien miring. Tetapi jika dia tidak adekuat di bawah 10 kali per menit, kita harus lakukan napas buatan. Ya, berikan 10 kali per menit selama 2 menit. Nah, ini posisi memberikannya Bapak Ibu nih. Jadi 10 kali per menit selama 2 menit. Berarti diberikan sebanyak 20 kali satu siklus. Nah, setelah itu kita reevaluasi lagi. Ya, ingat, reevaluasi BHD mulai dari sirkulasi. Cek kembali nadinya, lihat jalan napasnya, kemudian lihat pernapasannya. Nah, seperti itu Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Jadi, yang utama, jaga atau pertahankan protokol kesehatan. Kenali pasien kita henti jantung dengan mengecek nadinya, lakukan BHD dengan cepat, tepat, ya, dan hentikan jika memang pasien kita sudah berespon, ya, atau
tanda kematian muncul atau kita mulai kelelahan. Oke, baik Bapak Ibu, itu adalah update kita untuk BHD di masa pandemi COVID-19. Saya berharap ini akan dapat meningkatkan pengetahuan kita bersama, kemudian skill kita, dan ini harus tetap dilatih. Ya, walaupun masa pandemi seperti ini, kita harus tetap berlatih. Ya, kita berharap semoga kita tidak menemukan kasus seperti ini, tapi jika kita menemukan, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Oke. Nah, khusus untuk pasien yang hamil, ya, di saat recovery position itu, usahakan pasiennya miringnya ke kiri, Bapak Ibu, karena itu akan kalau dia miring ke kanan itu bisa menekan vena porta atau aliran vena yang ke arah kiri. Itu aja sih perbedaannya untuk ibu hamil. Kalau yang lain, midsternum, kecepatan, kedalaman itu hampir sama. Nah, kalau pasien trauma hati-hati, terutama cedera servikal. Nah, itu Bapak Ibu. Baik, kalau sampai di sana mungkin semoga bisa dipahami, ya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan penambahan pengetahuan, kemudian meningkatkan kemampuan dan kemauan nanti kita dalam menolong pasien. Terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan semua sudah mau menyimak penjelasan saya. Setelah ini kita akan masuk ke sesi diskusi. Terima kasih.